Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semua, kembali lagi bersama Tahu Balap Channel yang membahas seputar produksi tahu. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana teknis pelaksanaan merebus tahu. Artinya tahu yang sudah matang seperti ini kita rebus, tujuannya untuk tahu sayur ya. Jadi tahu sayur itu biasanya sebelum dipasarkan tahunya itu direbus terlebih dahulu. Nah, kemarin ada yang bertanya bagaimana cara merebusnya secara detail ya. Jadi seperti ini. Ini kan kita sudah habis produksi ya. Ini kita sudah selesai penggilingan. Semua sudah selesai, tinggal proses pencukaan dan pencitakan. Jadi proses penggilingan sama perebusan ini sudah selesai. Nah, misalkan kalian baru satu masakan ya, kalian bertujuan ingin menjual tahu sayur. Nah, setelah tahunya jadi seperti ini posisi tungku ini masih panas ya airnya. Di dalam tungku ini airnya panas, dan kebetulan di sini masih ada apinya. Diusahakan apinya itu jangan besar-besar, takutnya malah nanti bisa gosong, tahunya bisa gosong. Nah, jadi tahu ini kita masukkan ke dalam air yang sudah panas ini. Untuk yang pertama diusahakan airnya itu mendidih terlebih dahulu. Jadi api ini kalau kurang besar kita besarkan untuk membuat air yang ada di dalam tungku ini mendidih. Nah, kalau sudah mendidih baru tahunya ini kita masukkan. Dan berapa lama durasi merebus tahunya ini? Kemarin saya sudah praktek, kan, tapi bukan di sini ya. Saya praktek sedikit tahu yang saya uji coba, saya masukkan ke dalam air panas. Dan posisi airnya itu sudah mendidih, baru tahunya saya masukkan ke dalam air panas tersebut sampai sekiranya tahunya itu sudah mengapung ya. Biasanya kalau tahu yang seperti ini, yang ketika baru jadi ini kita masukkan ke dalam air, itu kan pasti tenggelam. Nah, ini contohnya seperti ini. Contohnya ini kan tahunya di bawah air ya, dalam artian bukan mengapung seperti ini, tapi dia itu tenggelam masuk ke dalam air. Ini kalau tahu yang baru jadi. Akan tetapi nanti kalian jangan kaget ketika kalian masukkan ke dalam air panas yang posisinya itu sudah mendidih, itu dia akan mengapung teman-teman. Dia akan mengapung, terus kemudian dia akan tenggelam lagi kalau tahunya itu sudah agak dingin. Gimana? Sampai sini bisa dipaham ya? Jadi tahunya ini nanti dimasukkan ke dalam air panas, misalkan ini sudah mendidih, tahunya itu akan mengapung. Kemudian setelah berapa menit kalian rebus, diusahakan apinya itu stabil. Kalau bisa pas waktu dimasukkan airnya mendidih, apinya udah jangan dibesarkan lagi, cukup baranya aja, ini nggak masalah, saya kira seperti itu. Kemudian tunggu sampai tahu yang ada di sini itu tenggelam, baru kalian angkat. Kemudian ditaruh di ember yang telah disediakan air. Jadi tahu yang
setelah kalian rebus itu dimasukkan ke dalam ember sini. Nah, untuk pertama dia juga akan mengapung, tapi lama-kelamaan akan tenggelam sendiri. Nah, untuk teksturnya sendiri, kemarin setelah saya uji coba, teksturnya itu setelah direbus, yang pertama lebih kenyal, yang kedua dia itu seperti apa ya, padat gitu loh. Terus yang nomor 3, dia akan tambah awet ya, yang jelas lebih awet daripada tahu yang tidak direbus. Tapi kan kegunaannya itu kan sendiri-sendiri. Kalau tahu seperti ini kan memang diperuntukkan untuk tahu goreng atau tahu pong. Sebetulnya juga bisa digunakan untuk tahu sayur, akan tetapi lebih banyak orang-orang menggunakan tahu yang seperti ini itu untuk digoreng. Namun ada kelemahannya teman-teman ketika kita merebus tahu. Nah, kelemahannya pas kita gunakan untuk tahu goreng memang bukan semestinya diperuntukkan tahu goreng ya. Tapi kalau terpaksa tahu yang sudah direbus di sini tadi kita goreng, ya dia tidak akan bisa mengembang. Itu kelemahannya. Memang tujuannya kan untuk tahu sayur, bukan untuk tahu goreng. Tapi dia tambah awet. Kalau tahu seperti ini nggak direbus ini bisa sampai 3 hari tanpa di kulkas. Tapi kalau tahu yang sudah direbus itu bisa tambah 1 hari, berarti 4 hari, bisa agak tambah awet teman-teman. Nah, kira-kira seperti itu jawaban dari saya. Mungkin bisa membantu untuk kalian para pemula yang memang memperuntukkan tahu sayurnya. Nah, kebetulan saya tidak memproduksi tahu sayur, saya hanya memproduksi tahu biasa, dalam artian tahu yang diperuntukkan untuk digoreng. Jadi saya tidak memerlukan perebusan tahu sayur. Nah, cara yang telah saya sebutkan tadi juga bisa kalian praktekkan ketika kalian membuat tahu, terus kalian pasarkan. Ada tidak habisnya tahu yang kalian pasarkan itu bisa langsung kalian praktekkan, kalian rebus seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi. Tujuannya biar awet dan bisa kalian pasarkan untuk hari keesokannya. Hari esok kalian pasarkan lagi. Namun saran saya ya diusahakan produksi hari ini besok sudah habis. Kenapa? Karena itu sangat mempengaruhi kualitas dari tahu kita, dan imbasnya akan sangat besar sekali teman-teman. Kalau kita menjual tahu sisa ya, konsumen pasti lambat laun akan menyadari hal itu. Itu kalau bisa produksinya kalian kira-kira sendiri ya. Kalian yang tahu medan atau di pasaran itu bagaimana, lagi tarik atau tidak, bisa kalian sesuaikan. Jadi kalau cuacanya lagi sepi, pelanggan lagi sepi ya kalian masak sedikit. Pas kalau rame ya bisa ditambahi masakannya. Oke, mungkin sampai sini dulu video dari saya. Semoga ini bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.